Coba lihat beruang ini. Lucu bukan? Nah, setelah kalian melihat beruang ini dan sudah tertanam di pikiran kalian kalau beruang ini lucu, coba hilangkan beruang ini dari pikiran kalian sekarang. Karena dari beruang ini muncul di pikiran kita, jelas kita nggak bisa menyingkirkan beruang ini dari bayang-bayang kita. Hanya dengan terpaksa ngelupainya begitu aja. Dan semakin kita berusaha buat ngelupain hal tersebut, malahan hal itu makin bertahan di pikiran kita nantinya. Nah, sekarang coba kita lihat pelatihan angkatan laut yang namanya down proofing, yang dimana mereka harus tetap mengapung di atas air meski tangan sama kakinya terikat di kolam yang dalamnya itu sekitar 4 meter. Dan tugasnya mereka adalah buat bertahan di kondisi seperti itu selama 5 menit. Dan banyak yang gagal dan cuma sedikit yang berhasil. Dan mereka yang berhasil tadi sebenarnya cuma ngelakuin 2 hal, yaitu nggak ngapa-ngapain dan cuma tenggelam. Loh, kok bisa? Oke, jadi gini. Kalau lu semakin berusaha buat berenang ke atas permukaan air, ya lu malah makin tenggelam. Tapi sebaliknya, kalau lu nggak ngapa-ngapain dan biarin diri lu sendiri tenggelam, secara sengaja atau nggak sengaja, lu bakal ngambang. Atau ada dari mereka ngebiarin diri tenggelam dulu sampai nyentuh ke permukaan kolam, lalu dia ngedorong diri dia sampai ke atas permukaan air. Dan dia ngulangi siklus tadi sampai 5 menit. Ya, pelajaran dari latihan ini adalah semakin lu panik, semakin sulit diri lu buat bertahan hidup saat tenggelam. Dan seakan-akan ngebuat mekanisme bertahan hidup yang ada di dalam diri tiap manusia itu ngelawan dirinya sendiri. Yang artinya adalah semakin lu berupaya buat ngedapetin apa yang lu inginkan, semakin jauh hal itu akan pergi. Bingung? Kalau begitu, mari kita bahas. Oke, pertama-tama di sini gue bakal nunjukin contoh grafik dari upaya sama dengan hasil ya. Seperti kurang lebih ya gini lah ya contohnya. Nah, dalam hal umum, jika lo ngelakuin misalnya 1 kali, ya hasilnya juga 1 kan. Dan kalau lo ngelakuin 2 kali, ya hasilnya juga 2. Hasil sama dengan upaya atau upaya sama dengan hasil gitu kan. Seperti kalau lo mau duit 100.000, ya lo harus kerja sampai hasilnya setimpal dengan 100.000 itu. Dan itulah yang terjadi dalam hal umum gitu. Kurvanya linear. Kalau lo ngelakuin banyak, ya lo bakal dapat banyak. Dan kalau lo ngelakuin dikit, ya lo bakal dapat dikit gitu. Kayak adil kan kedengerannya. Tapi ada beberapa hal di kehidupan kita yang misal kita ngelakuin 1, ya hasilnya belum tentu 1. Bisa aja ketika kalian ngelakuin 1 tuh hasilnya minus atau berkali-kali lipat lah daripada yang kalian lakuin. Nah, dalam prinsip backward law, upaya itu belum tentu sama dengan hasil. Yang dimana kalau lo ngelakuin 1, ya hasilnya belum tentu 1. Dan kalau lo ngelakuin 2, belum tentu 2 hasilnya. Tapi bisa aja ketika lo ngelakuin 1, hasilnya itu 16. Inilah kenapa gue sebut semakin lo berupaya buat ngedapetin hal tersebut, semakin sulit hal yang lo inginkan itu untuk didapatkan, untuk datang ke hidup lo. Kita ambil contoh untuk hal umum. Misal lo ngecat di tembok yang luas selama 5 jam. Ya hasil yang lo dapetin itu sama dengan hasil 5 jam tadi. Gak mungkin kan lu ngecat selama 3 jam hasil yang lu dapetin itu hasil 5 jam lu ngecat tadi. Kalau masih gak ngerti, yaudah kita ambil contoh lagi ya. Misal kalau waktu buat nganterin 1 galon pakai mobil dari Jakarta ke Aceh itu 3 jam, ya kita harus jalan selama 3 jam buat nganterin 1 galon kan. Gak mungkin kita jalan dalam 3 jam bisa nganterin 2 galon. Karena bisa gue ulangin lagi, dalam hal umum kayak gini, upaya sama dengan hasil. Begitu juga sebaliknya, hasil sama dengan upaya. Tapi ada beberapa hal dalam kehidupan kita itu nggak seperti upaya sama dengan hasil, yang dinamakan backward law. Dimana kalau lo berusaha dan berharap dapat hasil yang sama dengan upaya yang lo lakuin, ya hasilnya bisa aja nihil. Kita ambil contoh, semakin lo berusaha buat ngejaga diri lo agar tetap aman, justru itu malah ngebuat lo ngerasa nggak aman. Semakin lo mencari kebebasan, ironisnya malah ngebuat diri lo sendiri nggak bebas. Dan sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa bisa begitu?
Well, simpelnya karena hal-hal tadi yang termasuk ke dalam prinsip backward law, itu termasuk ke dalam hal-hal yang nggak bisa dikendalikan oleh manusia. Jelas kita nggak bisa berusaha dan berharap ngedapetin pengalaman yang baik, karena lu sendiri nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi. Kayak lu bisa aja berharap nonton bioskop dan lu ngiranya itu bakal jadi pengalaman yang seru. Tapi lu nggak tahu, mungkin aja bioskopnya bakal diserang Ambatron gitu. Jelas itu bukan hal yang bisa dikendalikan sama orang biasa. Jadi kita harus gimana bang? Sebenarnya mah gampang aja. Mulai sekarang jangan berharap sama apa yang gak bisa lu ubah. Lakukanlah hal yang 100% lu bisa ubah aja. Contohnya lagi, kalau kalian itu jual gorengan, kalian gak usah berharap yang beli itu bakal 1000 orang, atau per hari itu minimal laku 6 gorengan. Karena kalian gak bisa nentuin orang buat beli gorengan kalian kan. Yang kalian harus lakuin tuh sama apa yang kalian bisa ubah 100% aja. Seperti ngebuat gorengan jadi lebih enak atau memperbaiki sistem bisnis kalian. Gak usah berharap kalau yang beli itu bakal segini atau segitu. Karena semakin kalian berharap demikian, semakin sulit hal yang kalian harapkan itu untuk didapatkan. Sesimpel itu sebenarnya. Gua harap video ini bisa memberitahu pada kalian semua bahwa kerja keras belum tentu mendapatkan hasil yang serupa, karena dihalangi oleh hal-hal di dunia ini yang bekerja dengan sendirinya dan gak pernah bisa akan diubah oleh manusia biasa. So, terima kasih sudah menonton. Tanpa basa-basi, mari kita akhiri. Nikmati kesenian.